Disentil pengacara Lukas NMB, Mahfud MD beri penjelasan. Penulis, Aprilandika Pratama. Kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, menyoal Menko Polhukam Mahfud MD yang dinilai cawe-cawe di kasus kliennya. Termasuk soal menggelar konferensi pers bersama KPK hingga PPATK berisi perkembangan perkara Lukas NMB. Menanggapi sentilan pengacara Lukas NMB, Mahfud MD menjelaskan, tak ada yang salah jika dia ikut mengurusi dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua tersebut. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyatakan punya peran untuk menjelaskan kepada publik perihal kasus hukum yang mungkin memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Salah satunya, kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Memangnya mengapa? Karena saya mengurusi politik, hukum, dan keamanan, ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, 20/9. Ia menyebut bahwa pernyataan serupa untuk menjelaskan duduk perkara dari suatu permasalahan hukum bukan kali pertama ia lakukan. Menurutnya ia juga kerap mengumumkan sejumlah penanganan perkara dugaan korupsi di antaranya, dugaan korupsi di Asabri dan Jiwasraya, satelit Kemenhan, serta beberapa kasus lainnya. Sehingga, menurut ex-ketua Mahkamah Konstitusi, MK, itu, pernyataan ke publik terkait penanganan suatu perkara hukum bukan kali pertama baginya. Dulu yang mengumumkan 10 korupsi besar di Papua tanggal 19 Mei tahun 2020 juga saya, yang Asabri, Jiwasraya, satelit Kemhan, dan lain-lain adalah saya juga yang mengumumkan. Yang menetapkan tersangka ya KPK dan Kejaksaan Agung. Saya yang menjelaskan untuk kasus-kasus tertentu yang reaksinya salah, tegasnya. Terkait kasus Lukas, Mahfud memastikan bahwa dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua itu murni persoalan hukum. Sehingga, jika ada isu beredar yang mengatakan bahwa kasus tersebut bentuk kriminalisasi, itu tidaklah tepat. Kasus Lukas NMB, ini saya jelaskan dengan mengundang PPATK dan KPK karena pihak Lukas NMB, menuduh KPK mempolitisir dan mendiskriminasi Lukas NMB, dengan dugaan gratifikasi hanya 1 miliar rupiah, kata Mahfud. Karenanya ia memastikan bahwa KPK akan membuka dan membongkar dugaan-dugaan tersebut. Termasuk membeberkan seluruh dugaan pidana yang telah dilakukan Lukas. Maka kita tunjukkan bahwa ini murni soal hukum dan angka-angka dugaan korupsinya ratusan miliar. Ini tak ada hubungannya dengan parpol tertentu. Wong Bupati Mimika yang dari parpol koalisi pemerintah juga diperiksa dan ditahan oleh KPK. Pokoknya ini soal hukum yang selalu diusulkan oleh rakyat Papua untuk diproses hukum, tandasnya. Pengacara Gubernur Papua Lukas NMB, Aloysius Renwarin menyindir Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud dinilai ikut campur dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Aloysius menyebut kasus tersebut bukan kewenangan Mahfud. Tapi kok kenapa Menko Polhukam cepat bicara soal Papua, seorang gubernur? Dia tidak bicara masalah banyak, di sini kan kewenangannya KPK. Bukan Menko Polhukam begitu, kata Aloysius kepada wartawan, Senin, 19/9. Jadi kan kewenangannya bukan Menko Polhukam. Ini KPK yang ngomong. Kok dia mau campur semua pekerjaan di Republik ini, sambungnya. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan ini didasari atas pengaduan dari masyarakat. KPK belum merinci kasus apa yang menjerat Lukas, tapi saat ini statusnya sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Wah, sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta
fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang